Assalamualaikum Bapak dan Ibu sahabat lansia sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Kami di sini akan selalu berbagi tips dan informasi penting seputar kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang ibu bernama Ibu Caca. Usia beliau sudah menginjak 80 tahun lebih, tapi saat berkonsultasi dengan saya, beliau terlihat begitu bugar, energik, dan ceria. Kulitnya masih kenyal, matanya berbinar, dan beliau bisa bercerita panjang lebar tanpa terlihat lelah sedikit pun. Saya pun bertanya, "Ibu Caca, apa sih rahasianya bisa sebugar ini di usia sekarang?" Dengan senyum ramah, beliau menjawab, tidak ada rahasia khusus kok. Saya hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan pagi yang mungkin terlihat biasa saja, tapi manfaatnya luar biasa bagi tubuh dan pikiran saya. Ternyata, kebiasaan-kebiasaan yang Ibu Caca lakukan di pagi hari itulah yang menjadi kunci vitalitasnya. Dan inilah yang akan saya bagikan kepada Anda semua dalam video kali ini, 9 kebiasaan orang yang hidup sehat sampai tua yang rahasianya ternyata ada di pagi hari. Mungkin selama ini kita sering mengabaikan rutinitas pagi. Terburu-buru berangkat, kerja, langsung terpaku pada gawai, atau bahkan melewatkan sarapan. Padahal, waktu pagi adalah fondasi penting untuk sisa hari kita. Apa yang kita lakukan di pagi hari bisa sangat memengaruhi tingkat energi, mood, dan bahkan kesehatan jangka panjang kita. Ini bukan sekadar mitos, banyak penelitian ilmiah yang mendukung bahwa kebiasaan pagi yang baik dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, mari kita ubah perspektif kita tentang pagi hari. Jangan lagi melihatnya sebagai sekadar awal hari yang harus dilewati, tetapi sebagai kesempatan emas untuk berinvestasi pada kesehatan dan kebahagiaan kita di masa depan. Persiapkan diri Anda, karena setelah ini Anda mungkin akan mengubah rutinitas pagi Anda sepenuhnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten bermanfaat. Sekarang mari kita bahas. Kebiasaan pertama yang menjadi rahasia umur panjang adalah bangun pagi di jam yang sama setiap hari. Ini mungkin terdengar sederhana, namun konsistensi waktu bangun bahkan di akhir pekan adalah kunci utama dalam menjaga ritme sirkadian tubuh kita. Ritme sirkadian adalah jam biologis internal tubuh yang mengatur siklus tidur bangun, produksi hormon, dan fungsi-fungsi penting lainnya. Ketika kita bangun di waktu yang sama setiap hari, tubuh kita akan terlatih dan lebih mudah beradaptasi. Ini membantu menstabilkan produksi hormon seperti kortisol, hormon stres, dan melatonin, hormon tidur, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas tidur kita di malam hari. Tidur yang berkualitas adalah salah satu pilar utama kesehatan dan umur panjang. Sebuah studi menarik di Jepang yang dikenal dengan banyaknya populasi lansia yang sehat dan berumur panjang menunjukkan bahwa lansia berusia 90 tahun ke atas yang konsisten bangun antara pukul 05.30 hingga 00.00 pagi memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah dan tekanan darah yang lebih stabil. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsistensi dalam membangun kebiasaan pagi. Mungkin di awal akan terasa sulit untuk membiasakan diri bangun di jam yang sama setiap hari, terutama jika Anda terbiasa tidur larut atau bangun di jam yang berbeda saat akhir pekan. Namun mulailah dengan perlahan, geser waktu bangun Anda sedikit demi sedikit setiap hari, dan Anda akan melihat bagaimana tubuh Anda beradaptasi. Anda akan merasa lebih segar, lebih berenergi, dan siap menjalani hari. Kebiasaan ini juga membantu menanamkan disiplin diri. Disiplin dalam rutinitas pagi akan merembet ke aspek kehidupan lainnya, menjadikan Anda lebih teratur dan fokus dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi tentukan jam bangun pagi Anda, patuhi,
dan rasakan manfaatnya yang luar biasa. Kebiasaan kedua yang tak kalah penting adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. Bayangkan, setelah tidur 6 hingga 8 jam, tubuh kita pasti mengalami dehidrasi ringan. Selama tidur, tubuh tetap melakukan proses metabolisme, dan kita kehilangan cairan melalui pernapasan dan keringat. Memulai hari dengan segelas air putih hangat adalah cara yang sangat efektif untuk membangunkan sistem pencernaan dan organ-organ internal kita. Air membantu melumasi usus, mendorong pergerakan usus, dan mencegah sembelit, masalah umum yang sering dialami lansia. Ini adalah langkah pertama yang bagus untuk membersihkan sistem pencernaan Anda. Para centenarian di Okinawa, Jepang, dan Sardinia, Italia, dua dari zona biru dunia di mana penduduknya hidup paling lama, memiliki kebiasaan ini. Mereka percaya bahwa air adalah eliksir kehidupan. Minum air di pagi hari tidak hanya membantu hidrasi, tetapi juga meningkatkan metabolisme, sehingga tubuh lebih efisien dalam membakar kalori dan membuang racun. Jika Anda ingin menambah manfaatnya, coba tambahkan irisan lemon ke dalam air hangat Anda. Lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, membantu detoksifikasi hati, dan memberikan dorongan energi alami. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk memberikan nutrisi tambahan bagi tubuh di awal hari. Hindari minuman manis, kopi, atau teh sebagai minuman pertama di pagi hari. Meskipun kopi bisa memberikan dorongan kafein, air putih adalah yang terbaik untuk rehidrasi sel-sel tubuh dan mempersiapkan tubuh untuk menerima nutrisi dari sarapan. Jadi, jadikan segelas air putih sebagai prioritas pertama Anda setiap pagi. Kebiasaan ketiga adalah menggerakkan tubuh secara konsisten di pagi hari. Ini tidak berarti Anda harus langsung pergi ke gym atau melakukan olahraga berat. Cukup dengan aktivitas fisik ringan selama 10 hingga 15 menit, Anda sudah bisa merasakan manfaatnya yang luar biasa. Menggerakkan tubuh di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Ini dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mood Anda sepanjang hari. Selain itu, aktivitas fisik ringan juga membantu mengurangi kekakuan sendi dan otot yang sering dirasakan setelah bangun tidur, membuat tubuh terasa lebih luas dan nyaman. Pilihan aktivitasnya bisa sangat beragam. Anda bisa mencoba jalan kaki santai di sekitar rumah atau taman, melakukan peregangan ringan, latihan tai chi, atau yoga ringan. Gerakan-gerakan ini sangat baik untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan otot, yang semuanya penting untuk mencegah jatuh dan menjaga kemandirian di usia tua. Aktivitas fisik pagi juga berperan dalam menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung, diabetes, dan bahkan beberapa jenis kanker. Dengan rutin bergerak, Anda secara aktif mengurangi risiko penyakit-penyakit ini. Jadi, setelah bangun dan minum air, luangkan waktu sejenak untuk menggerakkan tubuh Anda. Rasakan bagaimana tubuh Anda menjadi lebih berenergi dan pikiran Anda menjadi lebih jernih. Ini adalah investasi kecil di awal hari yang akan memberikan dividen kesehatan seumur hidup. Kebiasaan keempat yang sangat krusial adalah sarapan dengan makanan berkualitas. Ini bukan hanya soal mengisi perut agar kenyang, tapi memastikan tubuh mendapatkan asupan gizi yang optimal untuk memulai hari. Sarapan adalah bahan bakar pertama Anda, dan kualitas bahan bakar sangat menentukan kinerja. Orang-orang yang berumur panjang umumnya memiliki pola sarapan yang kaya nutrisi dan antiinflamasi. Mereka cenderung mengonsumsi buah segar seperti pisang, apel, atau beri yang kaya antioksidan dan serat. Kacang-kacangan seperti almond atau kenari juga sering menjadi pilihan karena kandungan lemak sehat, protein, dan seratnya yang tinggi. Sayuran rebus atau kukus seperti brokoli atau bayam juga sering mereka masukkan ke dalam menu sarapan. Sayuran adalah sumber vitamin, mineral, dan serat yang sangat baik. Untuk sumber karbohidrat, mereka memilih gandum utuh seperti oatmeal atau roti gandum yang memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula darah yang drastis. Protein juga tidak ketinggalan, meskipun dalam porsi yang tidak terlalu besar.
telur rebus, yogurt alami, atau sedikit ikan bisa menjadi pilihan protein yang baik untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Kombinasi nutrisi ini memastikan Anda mendapatkan energi yang bertahan lama, menjaga kadar gula darah stabil, dan mendukung fungsi otak. Pola sarapan seperti ini juga membantu menjaga metabolisme tubuh tetap aktif sepanjang hari. Ini berbeda dengan sarapan tinggi gula atau karbohidrat olahan yang justru bisa menyebabkan lonjakan gula darah, kelelahan, dan keinginan makan berlebihan di kemudian hari. Prioritaskan sarapan berkualitas sebagai ritual pagi Anda. Kebiasaan kelima yang sering diabaikan namun sangat kuat adalah meluangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bersyukur di pagi hari. Ini adalah praktik yang berfokus pada kesehatan mental dan spiritual yang ternyata memiliki dampak besar pada kesehatan fisik kita. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk hidup, mengambil jeda sejenak di pagi hari untuk koneksi dengan diri sendiri atau kekuatan yang lebih tinggi dapat menjadi penenang jiwa. Entah itu meditasi singkat, berdoa sesuai keyakinan Anda, atau hanya sekadar duduk tenang dan mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Praktik ini terbukti dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Ketika tingkat stres berkurang, sistem kekebalan tubuh kita akan lebih kuat, peradangan dalam tubuh menurun, dan risiko penyakit kronis pun berkurang. Ini adalah cara alami untuk menenangkan sistem saraf dan menciptakan ketenangan batin. Studi menunjukkan bahwa lansia yang memiliki rutinitas spiritual atau refleksi pagi lebih jarang mengalami kecemasan dan depresi. Mereka cenderung memiliki pandangan hidup yang lebih positif dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan dan tantangan usia. Ini karena mereka telah melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang baik. Jadi, carilah sudut tenang di rumah Anda. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap pagi. Biarkan pikiran Anda berkelana dalam rasa syukur, hargai napas Anda, dan rasakan kedamaian yang menyelimuti. Kebiasaan ini akan memberikan fondasi emosional yang kuat untuk menjalani hari. Kebiasaan keenam yang juga penting untuk dijaga adalah menghindari paparan informasi negatif di pagi hari. Di era digital ini, kita sangat mudah terpapar berita buruk, konflik, atau konten yang memicu kemarahan sejak kita membuka mata. Membaca berita negatif, melihat media sosial yang penuh komentar provokatif, atau menonton tayangan yang memicu emosi negatif di pagi hari dapat secara signifikan meningkatkan hormon stres dalam tubuh kita. Hormon stres ini akan memengaruhi mood, energi, dan bahkan kesehatan fisik kita sepanjang hari. Orang-orang yang berumur panjang dan bahagia sangat sadar akan hal ini. Mereka menjaga pikiran mereka dengan hati-hati. Alih-alih langsung terpaku pada gawai yang penuh berita negatif, mereka memilih untuk mengisi pagi dengan hal-hal yang positif dan membangun. Ini bisa berarti membaca buku yang menginspirasi, mendengarkan musik yang menenangkan, berbicara dengan orang-orang terkasih, atau bahkan hanya menikmati secangkir teh sambil melihat pemandangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana hati yang tenang dan positif di awal hari. Ketika Anda memulai hari dengan pikiran yang positif, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih resilient terhadap stres. Ini adalah bentuk perlindungan diri dari racun mental yang bisa merusak kesehatan Anda secara perlahan. Kebiasaan ketujuh yang diam-diam dilakukan orang berumur panjang adalah menentukan tujuan harian walau sederhana. Memiliki tujuan kecil setiap pagi, bahkan yang paling sederhana sekalipun, memberikan arah, makna, dan rasa pencapaian. Tujuan ini tidak perlu muluk-muluk. Bisa sesederhana, hari ini saya akan menelepon anak, saya akan menyelesaikan bacaan buku, ini saya akan mencoba resep baru, atau saya akan berjalan kaki lebih jauh dari kemarin. Yang terpenting adalah adanya niat dan rencana untuk melakukan sesuatu yang produktif dan bermakna. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki sense of purpose atau tujuan hidup memiliki risiko penurunan fungsi otak yang lebih rendah dan cenderung hidup lebih lama. Tujuan sekecil apapun itu memberikan motivasi menjaga pikiran tetap aktif
dan mencegah perasaan hampa atau bosan. Ketika Anda menetapkan tujuan di pagi hari, Anda secara tidak langsung memberikan sinyal kepada otak bahwa ada sesuatu yang harus dicapai, ada alasan untuk tetap berenergi dan fokus. Ini juga membantu Anda mengelola waktu dengan lebih baik dan merasa lebih produktif. Jadi, setelah kebiasaan-kebiasaan di atas, luangkan beberapa menit untuk memikirkan satu atau dua hal kecil yang ingin Anda capai hari ini. Tuliskan jika perlu. Rasakan bagaimana rasa memiliki tujuan ini dapat memberikan dorongan energi dan semangat baru dalam diri Anda. Kebiasaan ke-8 yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang adalah membaca atau mempelajari hal baru di pagi hari. Ini adalah bentuk senam otak yang vital untuk menjaga ketajaman mental di usia tua. Membaca buku, artikel, atau mempelajari topik baru di pagi hari dapat merangsang fungsi kognitif, meningkatkan memori, dan menjaga otak tetap aktif. Otak, layaknya otot, perlu dilatih agar tidak mengalami kemunduran. Pagi hari saat pikiran masih segar dan belum dibebani oleh tugas-tugas harian adalah waktu yang ideal untuk aktivitas ini. Pilihlah bacaan yang Anda sukai, entah itu buku fiksi, non-fiksi, artikel ilmiah ringan, atau bahkan belajar bahasa baru. Yang terpenting adalah melibatkan otak dalam proses belajar dan penemuan. Ini tidak hanya memperluas wawasan Anda, tetapi juga meningkatkan kemampuan Anda untuk memecahkan masalah dan beradaptasi. Kebiasaan ini juga membantu mencegah perasaan bosan atau stagnan yang bisa memengaruhi kesehatan mental. Ketika Anda terus belajar dan menemukan hal baru, hidup terasa lebih menarik dan bermakna. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan otak dan kebahagiaan Anda. Kebiasaan ke-9 yang sering ditemukan pada orang-orang yang berumur panjang adalah menghabiskan waktu dengan orang terkasih atau bersosialisasi di pagi hari. Koneksi sosial adalah pilar penting dalam kesehatan mental dan fisik. Meskipun aktivitas ini mungkin tidak selalu bisa dilakukan setiap pagi, menjalin interaksi positif dengan pasangan, anak, cucu, atau bahkan tetangga di pagi hari dapat memberikan dorongan emosional yang signifikan. Ngobrol ringan, berbagi cerita, atau sekadar minum teh bersama. Interaksi sosial yang positif melepaskan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta atau ikatan. Hormon ini dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Rasa memiliki dan terhubung dengan komunitas adalah faktor penting dalam umur panjang. Jika tinggal sendiri, Anda bisa menelepon teman lama, bergabung dengan komunitas daring, atau sekadar menyapa tetangga. Yang terpenting adalah menghindari isolasi sosial, karena kesepian terbukti memiliki dampak negatif yang sama seriusnya dengan merokok bagi kesehatan. Jadi, jadikan interaksi positif sebagai bagian dari rutinitas pagi Anda. Rasakan kehangatan dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terkasih, dan biarkan kebahagiaan itu mengisi hari Anda. Kebiasaan-kebiasaan pagi yang baru saja kita bahas ini adalah fondasi yang kuat untuk hidup sehat dan panjang umur. Menerapkannya secara konsisten dapat membawa perubahan besar pada kualitas hidup Anda baik secara fisik maupun mental. Ini bukan tentang melakukan semuanya sekaligus, tapi memilih satu atau dua yang paling mudah Anda mulai dan kembangkan secara bertahap. Khusus untuk poin keempat mengenai sarapan dengan makanan berkualitas, penting untuk diperhatikan takaran yang aman untuk semua lansia. Secara umum, usahakan porsi sarapan tidak berlebihan, cukup untuk memberikan energi tanpa membuat perut terasa begah atau berat. Misalnya, untuk buah, satu porsi ukuran sedang sudah cukup. Untuk kacang-kacangan, sekitar segenggam kecil. Sayuran bisa disesuaikan dengan selera. Dan gandum utuh sekitar satu mangkuk kecil atau satu lembar roti. Selalu dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan porsi berdasarkan kebutuhan energi harian serta kondisi kesehatan Anda. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau pembatasan diet, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk panduan yang lebih personal dan aman. Jadi, mari kita rangkum kembali 9 kebiasaan pagi yang bisa menjadi rahasia umur panjang dan kesehatan optimal. Pertama, bangun di jam yang sama setiap hari
untuk menstabilkan ritme sirkadian tubuh. Kedua, minum air putih segera setelah bangun. Tidur untuk rehidrasi dan melancarkan pencernaan. Ketiga, menggerakkan tubuh secara konsisten dengan aktivitas ringan untuk meningkatkan energi dan fleksibilitas. Keempat, sarapan dengan makanan berkualitas yang kaya nutrisi untuk energi berkelanjutan. Kelima, meluangkan waktu untuk merenung, berdoa atau bersyukur untuk ketenangan batin dan mengurangi stres. Keenam, menghindari paparan informasi negatif di pagi hari untuk menjaga mood positif. Ketujuh, menentukan tujuan harian walau sederhana untuk memberikan arah dan makna. Kedelapan, membaca atau mempelajari hal baru untuk menjaga ketajaman otak. Dan kesembilan, menghabiskan waktu dengan orang terkasih atau bersosialisasi untuk memperkuat ikatan sosial dan emosional. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah melakukan beberapa kebiasaan ini? Atau mungkin ada kebiasaan baru yang ingin Anda mulai dari besok pagi? Ingatlah, perjalanan menuju hidup sehat dan panjang umur adalah maraton, bukan sprint. Mulailah dari langkah kecil, konsisten, dan nikmati setiap prosesnya. Ayo kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang mungkin selama ini kita lakukan di pagi hari, seperti terlalu lama bermain gawai atau melewatkan sarapan. Gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang telah kita bahas ini. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi diri Anda yang lebih sehat dan bahagia. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan sangat bagikan informasi penting ini kepada teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan ilmu kebaikan ini agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa hidup sehat, bugar, dan bahagia hingga usia senja. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dari Sahabat Lansia Sehat. Salam sehat selalu.